Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab beberapa pertanyaan yang terlontarkan oleh sebagian mereka yang tidak memahami tentang sujud di atas tanah di saat sholat. Nah, mereka mempertanyakan kepada mazhab Syiah Ahlul Bait yang di saat sholat sujud di atas tanah. Dan sebagian yang tidak memahami mengatakan syirik, terlebih lagi yaitu paham Wahabi yang selalu mengklaim kaum muslimin dengan syirik jika berbeda dengan mereka. Nah, untuk menjawab ini perlu diketahui memang benar mazhab Syiah Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya sujud di atas tanah, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, sekali lagi ya, bahwa sujud mazhab Syiah Ahlul Bait sholat memang di atas tanah, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tapi perlu digaris bawahi bahwa sholatnya sholatnya sujud di atas tanah, bukan sujud kepada tanah. Dua hal yang berbeda. Sebagaimana kaum muslimin sujud di atas karpet atau di atas tikar. Nah, kalau sujud atau menyembah kepada tanah itu yang dinamakan dengan syirik. Dan sujud di atas tanah merupakan bagian dari keyakinan mazhab Syiah Ahlul Bait. Nah, kalau kalian mempertanyakan apakah ada dalilnya, sudah pasti ada dalilnya. Setiap hukum yang ada di dalam fikih mazhab masing-masing pasti berlandaskan dengan dalil, baik itu dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini bersandarkan kepada dalil yang dibawakan oleh Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan untukku bumi dan tanah ini sebagai tempat sujud dan suci. Nah, di sini bisa dirujuk di dalam kitab Sahih Bukhari juz pertama halaman 149, Sahih Muslim juga ada juz kedua halaman 63, bisa dirujuk juga dalam Sunan Tarmuzi hadis tadi juz 2 halaman 131, Sunan Nasai juga ada hadis tadi juz 2 halaman 56, dan di Sunan Abi Dawud. Nah, Imam Shadiq alaihi salam, yaitu salah satu imam mazhab Ahlul Bait, mengatakan janganlah kalian sujud kecuali di atas bumi atau tanah atau sesuatu yang tumbuh. Nah, ini bisa dilihat di dalam riwayat Syekh Tusi, yaitu Imam Shadiq alaihi salam qala la tasjud illa 'alal ardi aw ma ambatat hul ardu illal kutna awil katan. Nah, jadi dalam kitab fikih 4 mazhab juga diriwayatkan. Apa riwayatnya? Yaitu dikatakan dalam kitab fikih ala mazhabil arba'ah yajuz as-sujud ala kulli syai'in hatta al-asabah allati tashuddu hawla ar-ra's bisyartin kauniha tahiratun. Nah, boleh sujud di atas segala sesuatu termasuk tanah, meskipun di atas amamah yang menutupi kepala dan dahi, dengan syarat apa? Tanah tersebut suci. Abu Hanifah mengatakan berpendapat tentang masalah sujud di atas tanah. Apa pendapatnya? Sujud di atas amamah makruh kecuali terpaksa. Jadi kalau dia memakai amamahnya terkena tempat sujud, itu makruh. Sedangkan mazhab Syiah Ahlul Bait mengatakan tidak boleh sujud kecuali di atas tanah. Nah, penjelasannya ini. Jadi semua mazhab memiliki dalil masing-masing dalam fikih, sebagaimana mazhab Syiah Ahlul Bait. Tidak boleh satu sama lain dalam mazhab itu menyalahkan mazhab lain dan menganggap bahwa dalil yang ada di dalam mazhabnya paling benar. Tidak boleh demikian. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa sujud di sini bukan mutlak harus sujud di atas tanah. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Itu salah pendapat itu. Bagian yang termasuk dari al-ard, yaitu bumi, dengan syarat bukan sesuatu yang dimakan atau dipakai. Jika sujud di atas daun dibolehkan, dengan syarat daunnya yang tidak dimakan oleh halayak umum. Dibolehkan juga sujud di atas batu alami, seperti misalkan kerikil atau batu koral, marmer, ya, itu dibolehkan dengan syarat catatan batunya batu alami. Demikian pula dibolehkan sujud di atas kertas dengan syarat kertas tersebut terbuat dari bahan-bahan alami, bukan bahan sintetis. Dan afdol sujud di atas tanah, sebagaimana yang tadi Anda telah katakan. Dan
Ada juga yang bertanya, bagaimana dengan tanah Karbala, tempat terbunuhnya Imam Hussein, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Memang benar, sujud di atas tanah Karbala lebih mulia dari yang lainnya, disebabkan ada riwayat-riwayat khusus yang menjelaskan tentang sujud di atas tanah Karbala. Nah, riwayat tersebut dinukil dari riwayat para imam suci Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, setiap mazhab pasti memiliki perbedaan dalam ilmu fikih. Intinya tidak boleh setiap mazhab memonopoli bahwa mazhabnya yang paling benar dalam fikihnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العالم يا ابن الجمال شافوك وسير